Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salah wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. I'lam anna adh-dhunuba tanqasimu ila saghaira wa kabaira wa qad kathura ikhtilafun nasi fiha faqala qailuna la saghirata wa la kabirata bal kullu mukhalafatin lillahi fahiya kabiratun wa hadha dha'ifun idh qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. I'lam, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dosa-dosa itu, bahwa sesungguhnya segala dosa-dosa itu terbagi kepada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Waqad kathura ikhtilafun nasi fihi, dan telah banyak terjadi perbedaan pendapat ulama pada masalah pembagian dosa ini. Jadi secara umum memang dosa dikategorikan kepada dua kategori, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Namun demikian, di sana kita dapatkan para ulama ternyata tidak semua sepakat dosa itu dikategorikan kepada dosa kecil dan dosa besar. Faqala qailun, maka berkata sebagian ulama, la saghirata wa la kabirata, tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Maksudnya tidak ada istilah dosa kecil dan istilah dosa besar. Artinya tidak ada pemisahan kecil besar. Bal akan tetapi kullu mukhalafatin lillah fahiya kabirah. Akan tetapi setiap perbuatan yang melawan perintah Allah fahiya kabirah, maka semuanya dianggap perkara besar. Nah, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu, dan itu sudah mulai dikemukakan oleh bahkan para sahabat Nabi. Jadi sebagian sahabat Nabi tidak melihat dosa itu kecil besar, tapi mereka melihat dosa itu adalah sebagai sebuah perbuatan yang melawan Allah. Maka ketika sebuah perbuatan itu adalah melawan Allah, tidak ada istilah kecil, berarti semuanya besar, karena melawan Allah. Dari sebagian sahabat sudah berpikir seperti itu, sebagian sahabat Nabi. Cuman memang ini agak keras, ya. Pendapat ini agak keras. Misalnya ada ungkapan dari seorang sahabat Nabi kepada kalangan tabi'in, di mana sahabat Nabi ini mengatakan kepada kalangan tabi'in ketika melihat ada beberapa dosa yang dilakukan oleh kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in ini kan generasi setelah sahabat Nabi, di bawah sahabat Nabi. Jadi ketika beberapa sahabat Nabi melihat ada beberapa dosa yang dilakukan oleh kalangan tabi'in, maka mereka marah. Sahabat Nabi sampai mengatakan, sesungguhnya kami melihat kalian, kata sahabat Nabi kepada tabi'in, sesungguhnya kami melihat kalian
melakukan beberapa dosa yang kemudian menjadi terbiasa, yang itu kalian lakukan dengan mudah, seolah-olah itu adalah dosa kecil, padahal kami menganggap itu pada masa Nabi adalah dosa besar. Nah, itu padahal belum jauh dari Rasulullah, cuman selang satu generasi. Jadi ada dosa-dosa yang mungkin dosa kecil sehingga sudah sering dilakukan pada masa itu, tapi bagi para sahabat Nabi yang sudah hidup bersama Nabi, mereka melihat dosa-dosa kecil itu kalau terjadi pada masa Nabi itu seolah-olah dipandang dosa besar. Maka coba kita bayangkan, seandainya para sahabat Nabi itu melihat kondisi kita hari ini, mungkin mereka akan lebih terkejut lagi ya. Bagaimana kita memudah-mudahkan dosa, jangankan dosa kecil, dosa besar pun kadang-kadang sudah sering menjadi konsumsi publik ya, dipertontonkan. Nah, jadi memang kata Imam Al-Ghazali di sini, sebagian ulama memang berpendapat tidak ada istilah kecil, besar, semuanya besar. Nah, karena mereka melihat kullu mukhalafatin lillah fahiya kabirah. Setiap perbuatan yang melawan perintah Allah sama saja, semuanya dianggap perkara besar. Jadi tidak ada istilah kecil. Wa hadza dhaifun, tetapi secara kaidah hukum ini pendapat ini lemah. Nah, secara kaidah hukum pendapat ini lemah. Artinya pendapat yang mengatakan tidak ada pembagian dosa kecil besar semuanya besar ini lemah. Artinya yang sebenarnya harus dibagikan memang. Lemah dari sisi apa? Mungkin dari sisi apa istilahnya? Dari sisi penguatan agar tidak berhati-hati dalam melakukan dosa kecil, mungkin pendapat ini bagus ya. Pendapat yang mengatakan tidak ada kecil semua dosa besar karena dosa namanya dosa yang melawan Allah semuanya besar. Mungkin dari sisi penguatan, dari sisi agar orang tidak makin bagus. Tapi kalau lihat dari sisi lain, ini agak rumit persoalannya nanti ketika berbicara hukuman. Kalau semua dikatakan dosa besar, berarti semua hukumannya harus sama, kan jadi masalah nanti. Sedangkan dosa itu dalam sisi hukumannya ada yang berat, ada yang tidak berat hukumannya. Bahkan tidak ada hukuman tertentu di dunia. Seperti zina itu ada hukuman, tapi ada beberapa dosa tidak ada hukuman di dunia. Kemudian kan timbul pertanyaan, kenapa ini ada hukuman, kenapa ini nggak ada hukuman? Maka harus kita jawab, yang ada hukuman berarti kategori dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa kecil tidak ada hukuman memang di dunia. Nanti di akhirat. Ya. Maka di sini butuhlah kemudian kepada pengklasifikasian. Mana dosa-dosa besar yang memang dia ada hukuman di dunia, hukuman tertentu, apakah itu hudud atau ta'zir, seperti membunuh, seperti zina, mabuk-mabukan, judi, qazaf atau menuduh orang berbuat zina atau mencuri. Nah, ini kategori misalnya dosa-dosa besar. Tapi kemudian ada kategori dosa-dosa kecil yang selain itu yang tidak ada hukuman khusus di dunia. Nah, maka kalau melihat kepada sisi yang lain, sehingga di sini Imam Al-Ghazali mengatakan pendapat yang mengatakan semua dosa adalah besar, tidak ada istilah kecil, ini wahada dhaifun, ini pendapat lemah. Artinya memang harus ada pengklasifikasian mana dosa besar dan mana dosa kecil. Ditambah nanti ketika kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran sendiri dan hadis-hadis. Ada ayat-ayat yang ketika berbicara tentang dosa tertentu itu penekanannya sangat kuat, sangat keras. Tapi dosa-dosa tertentu yang lain tidak sekeras dosa-dosa ini. Berarti ini menunjukkan ada perbedaan penekanannya, ada perbedaan tingkatan dosa. Nah,
Apa alasan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan semua dosa sama statusnya, tidak ada pembagian dosa besar, dosa kecil? Dalil Imam Al-Ghazali adalah idz qala ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Allah berfirman, jika kalian menjauhi kabaira, akan kabaira yang besar-besar. Apa maksud yang besar-besar ini? Berarti dosa-dosa besar. Ya. In tajtanibu, jika kalian menjauhi kabaira, akan perkara-perkara besar dari apa yang dilarang kalian oleh Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapuskan daripada kalian dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum madkhalan karima, dan akan kami bawa kalian ke jalan yang mulia. Di penyebutan in tajtanibu kabaira, jika kalian menjauhi kabaira, ini maksudnya yang artinya yang besar-besar daripada yang dilarang oleh Allah, artinya dosa-dosa besar, maka akan dihapuskan dosa-dosa oleh Allah. Dan itu sesuai kaidah yang berlaku. Ketika seorang hamba menjauhi dosa besar, itu akan membawa kepada terhapusnya dosa-dosa kecil. Nah, artinya maksudnya begini, ketika kita punya hasrat melakukan sebuah dosa besar, tapi kita kemudian melawan diri, menahan diri untuk tidak melakukannya, itu kita dapat pahala. Dapat pahala, dan itu akan menyebabkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah. Misalnya ada orang yang mungkin dia pejabat negara lah, ya. Dia pejabat negara yang dia diberikan kuasa untuk mengelola anggaran tertentu milik negara, yang mana dia memiliki ruang kalau ingin berbuat curang, misalnya korupsi. Misalnya ada anggaran yang membutuhkan tanda tangan dia untuk bisa cair sebagai pengelola anggaran, katakanlah 100 miliar misalnya. Dan dia punya ruang di situ untuk bisa ambil, dia curi uang negara itu, katakanlah 20-30 miliar. Kan itu sangat menggiurkan itu. Beda dengan anggarannya misalnya 500.000, walaupun bisa ambil 30.000, kan itu beda. Ini misalnya anggaran 100 miliar, dia punya peluang bisa ambil di situ misalnya 15% misalnya. Dia bisa melakukan itu. Dan dia punya kebutuhan. Istrinya pun sudah lama ribut di rumah. Masa sudah jadi kepala dinas nggak ada, ya. Orang lain baru kabit dah apa-apa dapat itu. Dan dia punya kebutuhan di situ, tuntutannya banyak, dan dia punya keinginan untuk itu. Tapi kemudian karena dia orang bertakwa, dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada akhirat, dia ingat bahwa uang haram itu akan merusak dirinya, istri dan anak-anaknya kalau dia kasih makan keluarganya di dunia dan akhirat. Maka dengan kembali kepada Allah, berpegang kepada Allah, menahan diri, godaan dunia yang berat itu dia tidak lakukan. Itu tidak selesai di situ oleh Allah itu. Allah sangat mengapresiasi orang seperti itu. Tidak main-main Allah mengapresiasi orang seperti itu. Begitu dia punya peluang besar seperti itu berbuat haram, tapi dia menahan diri, maka balasan Allah kepadanya semua dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan seketika lenyap. Dan belum lagi berbagai yang di sini disebutkan oleh Allah, balasan kedua dihapuskan dosa kecil, balasan kedua untuk orang yang tadi itu, wa nudkhilkum madkhalan karima, akan dibuka pintu-pintu kebaikan yang lain oleh Allah yang lebih besar.
yang kita tidak sadar itu. Nah, itu balasan Allah. Demikian juga dosa besar yang lain. Itu contoh tadi mencuri misalnya, korupsi. Demikian juga orang yang punya hasrat dosa besar yang lain. Tapi dia menahan diri. Walaupun dia punya hasrat untuk melakukan itu, dia tahan diri. Dia kap ego, kira-kira seperti itu. Kap ego, getendro, tidak lama di dunia ini, sebentar. Saya harus tahan. Nah, dunia ini hanya sebentar, tidak apa-apa, saya tidak mendapatkan itu, saya tidak merasakan itu. Tahan diri, kap ego, taat kepada Allah. Nah, maka orang-orang seperti itu tidak akan dilepaskan, maksudnya tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, akan dijaga, akan diurus oleh Allah, akan diberikan segala kemuliaan-kemuliaan. Cuman kan kadang-kadang tidak semua orang sanggup bersabar seperti itu. Padahal ini janji Allah ini. Orang yang menjaga diri tidak melakukan dosa besar. Jadi makna menjaga diri daripada melakukan dosa besar ini, dia punya hasrat. Beda dengan orang memang tidak punya hasrat sama sekali, itu ya enggak masalah, dia tidak ada apa-apa. Jadi memang dia punya hasrat, tapi dia tahan karena takut kepada Allah. Kemudian wa qala ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Ini ayat yang sama tapi redaksi berbeda saja. Cuma berbeda pada redaksi saja. Orang-orang yang yajtanibu kabairal itsmi, orang-orang yang menjauhi kabairal itsmi, akan yang besar-besar daripada dosa, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji yang besar-besar daripada perbuatan keji, illa lamam, kecuali yang kecil-kecil. Nah, maka akan diberikan tadi oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya, dibukakan pintu-pintu kemuliaan yang jauh lebih besar baginya. Illa lamam, kecuali dosa kecil. Nah, artinya bukan di sini maksudnya membolehkan dosa kecil, tapi di sini ayat ini berbicara tentang ternyata ada perbedaan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, jadi dua ayat ini menguatkan bahwa memang dosa-dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah yukaffirna ma bainahunna ini jutunibatil kabair. Rasulullah bersabda, as-salawatul khams, salawat 5 waktu, salawat wajib 5 waktu yang dilakukan oleh seorang hamba, dan Jumat yang dilakukan oleh seorang hamba, semua itu akan menggugurkan satu salat ke salat yang lain 5 waktu, satu Jumat ke Jumat lain yang dilakukan oleh seorang hamba, semua itu akan menggugurkan seluruh dosa yang dilakukan si hamba antara satu salat dengan salat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ini jutunibatil kabair, tapi dengan syarat jika dia memastikan tidak melakukan dosa-dosa besar. Di sini jelas disebut al-kabair, dosa-dosa besar. Maka kalau kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah kita aman sebenarnya. Cuma yang jadi masalah ini adalah dosa besar. Ini yang jadi masalah. Dosa besar itu, tapi dosa besar itu bukan hanya dosa zahir, ya. Jadi jangan dibayangkan dosa besar itu cuma seperti zina, mabuk, membunuh, mencuri. Mungkin kita nggak ada dosa-dosa itu. Tapi dosa-dosa besar itu banyak. Ada yang bentuknya zahir, ada yang bentuknya batin, dilakukan oleh hati. Seperti iri, dengki. Itu dosa besar itu, iri, dengki. Kemudian angkuh, sombong. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati. Jadi mungkin yang zahir kita alhamdulillah mungkin selamat. Seperti mencuri tadi, membunuh, ya. Tapi belum tentu selamat daripada dosa besar yang timbul dari dalam hati. Ini harus kita jaga ini.
Apalagi orang-orang ada kelebihan diberikan oleh Allah. Ini potensi dosa besar hati. Mungkin orang-orang soleh, orang-orang taat lah, yang kita bilang orang soleh ya. Mudah-mudahan kita soleh semua, insya Allah. Ya. Orang-orang taat lah. Ketika kita bilang dia itu taat kan, udah pastilah insya Allah dosa besar secara zahir dia nggak akan melakukan. Karena kalau dia melakukan dosa besar itu kita nggak bilang dia taat. Nah, orang-orang yang taat ini mungkin secara dosa zahir, dosa besar saja dia nggak melakukan. Tapi apakah dia ada jaminan dia tidak melakukan dosa besar dalam hati sesama orang taat atau sesama orang alim malah, sesama orang berilmu, apakah ilmu tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan syariat atau ilmu-ilmu umum. Nah, itu lumayan berat juga itu di lapangan itu antara sesama orang-orang alim itu, sesama ilmuwan itu ya. Demikian juga sesama orang-orang taat lumayan ada gesekan-gesekan hati, enggak gesekan fisik dia, gesekan yang hati yang main. Misalnya ada satu orang dia selalu tepat waktu, selalu lebih cepat ke masjid biasanya. Tiba-tiba datang orang lain lebih cepat lagi dari dia. Itu bisa main hati dia. Oh, siapa ini mau saing-saing saya? Ya. Jadi hati ini halus sekali. Jadi jangan kita mengira dosa besar itu secara zahir saja. Tapi harus hati-hati juga dengan dosa besar yang sifatnya batin, yang bahkan kadang-kadang ada beberapa dosa besar yang sifatnya batin atau hati, dia potensi merusaknya lebih parah daripada dosa besar yang sifatnya zahir. Karena betapa banyak kerusakan di muka bumi itu karena hati. Ada penyakit iri, dengki, ada penyakit sombong, ego, angkuh. Seperti yang terjadi sekarang di dunia ini, sedang dipertontonkan oleh Amerika itu kan persoalan tidak mau ada saingan, tidak mau ada, itu kan persoalan hati semua, itu persoalan. Kalau kita bilang kaya, dia paling kaya. Kalau kita bilang ini, tapi karena tadi tidak mau orang lain di bawah yang mempunyai kendali lebih besar dari dia, maka itu persoalan ego semua. Nah, kemudian wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain hadisnya berbunyi kafaratul lima bainahunna ilal kabair. Jadi salat 5 waktu Jumat ke Jumat itu menjadi penghapus dosa antara hal-hal itu semua kecuali dosa besar. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abdullah ibn Amr bin al-As, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr bin al-As, Rasulullah mengatakan al-kabairu, dosa-dosa besar adalah perkara-perkara besar daripada dosa adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Menyembah selain Allah, seperti dukun atau langsung menyembah berhala atau menyembah iblis, dukun dan lain sebagainya. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar ini. Durhaka kepada kedua orang tua, bukan dosa kecil ya. Banyak orang yang menganggap durhaka kepada orang tua biasa saja, sehingga dia berani kadang-kadang ngomong dengan orang tuanya suka-suka dia, dengan suara lantang, dengan nada menyakiti, dengan kata-kata yang menyakiti. Ini dosa besar ini, uququl walidain. Termasuk menelantarkan kedua orang tua. Uququl walidain dianggap bagian daripada dosa besar, durhaka kepada orang tua. Jadi al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain,
durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian setelah melanjutkan wa qatlun nafsi, membunuh nyawa manusia. Membunuh dosa besar, ini jelas ya. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Nah, sumpah palsu. Ini banyak ini, apalagi kalau musim kampanye, musim pelantikan. Kan semua disumpahkan semua. Nah, jadi kampanye dia sudah sumpah sendiri. Kalau sudah lewat, dilantik, disumpahkan sama orang lain. Banyak kena ini dosa besar semua. Ya. Waqtalafa as-sahabatu wattabi'una fi adadil kaba'ir min arba'in ila sab'in ila tis'in ila 11 fama fawqa dzalika. Nah, kemudian setelah terjadi perbedaan pendapat tentang pengklasifikasian dosa besar dan dosa kecil, ada perbedaan pendapat lagi tentang jumlah dosa besar. Jadi katakanlah kita sudah mengambil pendapat yang mengatakan dosa-dosa terbagi dua, dosa besar, dosa kecil. Nah, kalau dosa besar, yang mana saja? Sehingga selain itu, semua dosa kecil. Karena harus jelas itu. Ya. Nah, maka kemudian para sahabat, waqtalafa sahabah, dan para sahabat Nabi, wattabi'un, dan para ulama tabi'in berbeda pendapat berikutnya pada masalah jumlah dosa-dosa besar. Min arba'in ila sab'in ila tis'ain ila 11 fama fawqa dzalika. Dari yang mengatakan 4 dosa besar, yang dalam hadis tadi menyekutukan Allah, berdurhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan sumpah palsu, itu kan 4. Dari ada yang mengatakan 4 sesuai hadis tadi, ila sab'in, sampai kepada 7. Ada yang mengatakan dosa besar itu ada 7. Ada hadis yang lain lagi, 7 dosa besar. Ila tis'ain, ada yang mengatakan lagi 9 dosa besar jumlahnya. Ila 11, ada pendapat lain lagi 11 jumlah dosa besar. Fama fawqa dzalika, dan seterusnya lebih dari itu. Para ulama di kalangan sahabat Nabi dan tabi'in berbeda pendapat. Makanya ada yang menulis kitab, banyak yang menulis kitab kumpulan dosa-dosa besar. Di antaranya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi punya satu kitab judulnya Al-Kabair. Memang judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu banyak sekali, itu belasan dosa besar. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menulis kitab kumpulan dosa besar, diberikan judul Az-Zawajir, kalau tidak salah. Nah, itu banyak sekali, itu puluhan dosa besar. Nah, nanti insya Allah kalau sudah selesai kitab ini, bisa nanti kita baca kitab itu, kitab Al-Kabair atau kitab Az-Zawajir, punya Imam Az-Zahabi atau Ibnu Hajar Al-Haytami, kumpulan dosa-dosa besar, sehingga kita lebih hati-hati ya. Nah, jadi para ulama dari kalangan sahabat Nabi sampai tabi'in berbeda pendapat tentang jumlah dosa besar. Faqala Ibnu Mas'ud hunna arba'. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hunna arba', dosa-dosa besar itu jumlahnya 4. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, ini ulama-ulama sahabat Nabi, hunna sab'un. Kata Allah bin Umar, dosa besar itu 7. Wa qala Abdullah bin Amru, berkata Abdullah bin Amru, hiya tis'un, dosa besar itu ada 9. Wa kana Ibnu Abbas idza balaghahu qaulu bin Umar al-kabair sab'un yaqulu hunna ila sab'ina aqrab minha ila sab'in. Kata Abdullah kata Abdullah ibnu Abbas ketika beliau mendengar pendapat Abdullah ibnu Umar bahwa dosa besar itu 7, Abdullah ibnu Abbas mengomentari pendapat Ibnu Umar itu, beliau mengatakan
hunna ila sab'ina aqrab minha ila sab'in. Dosa besar itu mendekati 70, bukan 9. Jadi beliau mengkritik pendapat Ibnu Umar. Jadi sesama sahabat Nabi ini. Jadi sampai ada orang ngomong ke Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar mengatakan dosa besar itu 7. Dijawab sama Abdullah bin Mas'ud, bukan, 9, 7. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan 7. Mungkin dia kurang 0 itu, 70 dosa besar. Nah, kira-kira seperti itu komentar Abdullah ibnu Abbas. Maka sesuai dengan kitab Az-Zawajir tadi, beliau sampai puluhan itu Ibnu Hajar Al-Haytami menyusun jumlah dosa besar. Wa qala marra kullu ma nahallahu anhu fahuwa kabirah. Abdullah bin Abbas juga pernah sekali berkata kullu ma nahallahu anhu fahuwa kabirah. Setiap yang dilarang oleh Allah maka itu semua dosa besar. Banyak maksudnya. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lain, sahabat Nabi yang lain, kullu ma au'adallahu alaihi bin nar fahuwa minal kabair. Setiap perbuatan dosa yang diancam dengan neraka fahuwa minal kabair, maka di semua perbuatan itu adalah dosa besar. Nah, ini lebih jelas standarnya. Jadi setiap dosa yang diancam dengan neraka dalam Al-Quran dan dalam hadis disebut jelas diancam dengan neraka, maka itu masuk kategori dosa besar. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian ulama salaf, ulama mutaqaddimin, kullu ma aujaba alaihi al-had fid dunya fahuwa kabirah. Setiap dosa yang mewajibkan untuk dihukum, ditegakkan had atasnya di dunia, maka itu adalah dosa besar. Nah, kita bilang di awal tadi. Jadi setiap dosa yang ada hukuman hudud di dunia, maka itu semua dosa besar. Apa dosa-dosa yang ada hudud? Maksudnya hudud, hukuman yang jelas disebutkan dalam nas Al-Quran atau hadis. Seperti misalnya bunuh. Jadi kan hukuman perbuatan dosa ini ada bentuknya had, hudud, ada bentuknya takzir. Nah hudud, nah takzir, hukuman syariatnya nah hudud, nah takzir. Ada hudud, ada takzir. Kalau hudud itu jenis ukubat atau hukuman yang memang sudah ditentukan langsung secara spesifik dari Al-Quran dan hadis, tidak boleh kita ubah-ubah. Nah, itu hudud namanya. Hakim pun tidak boleh mengubahnya. Itu hudud, hukuman hudud namanya. Kalau takzir, hukuman terhadap dosa, tapi kadar hukumannya boleh berubah-berubah. Bisa jadi dia lebih berat dalam kondisi tertentu, bisa jadi lebih ringan. Itu takzir namanya. Jadi kalau hudud sudah dikunci dalam syariat, tidak boleh berubah. Kalau takzir, dia boleh diubah. Tapi yang mengubah itu tetap hakim atau pemerintah. Nah, contoh hudud misalnya. Seseorang berbuat zina, maka hukumannya dalam Al-Quran langsung spesifik. Az-zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidatin minhunna mi'ata jaldah. Pelaku zina, laki-laki dan perempuan yang belum menikah, maka cambuklah mereka mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Itu sudah konkret dalam Al-Quran. Itu namanya hudud, sudah konkret, tidak boleh diubah-ubah. Jelas. Kemudian hukuman hudud juga berlaku untuk pencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan perempuan,
maka potonglah tangan keduanya. Itu jelas nasnya dalam Al-Quran. Dan nanti jelaskan lagi dalam hadis juga banyak. Jadi pencuri dengan kadar harta yang dia curi ada kadarnya nanti, ya. Maka hukumannya itu konkret dalam Al-Quran dan hadis. Disuruh potong tangan. Dia mencuri, kedapatan, potong tangan kanan di pergelangan ini. Ditaruh tangannya seperti ini, potong di sini. Mencuri sekali lagi. Enggak, kaki, bukan ini, kaki sebelah kiri. Di pergelangan juga, di mata kaki itu. Kedapatan lagi sekali lagi, potong tangan sebelah kiri. Kedapatan sekali lagi, potong sebelah kaki sebelah kanan. Habis mandu. Yang ngempai cuma culam. Itu namanya hukum hudud. Arti hudud konkret penjelasannya dalam Al-Quran dan tidak bisa diubah-ubah. Membunuh demikian juga qisas. Apa itu qisas? Pembunuh dihukum dengan dibunuh, itu qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kata Allah dalam Al-Quran. Dan bagi kalian diterapkan hukum qisas bagi pembunuh. Itu namanya hukum hudud itu. Kalau dalam kanun kita, kanun syariat kita, yang sudah masuk kanun itu hukum zina. Hukum zina itu masuk kanun. Tapi cuma zina yang belum menikah, yaitu dicambuk 100 kali. Kemudian yang sudah masuk kanun kita, kanun jinayat itu yang sekarang baru siap direvisi saya dengar, maisir, judi, itu dicambuk kalau tidak salah 40 kali, ya. Sama dengan mabuk, dicambuk 40 kali. Kemudian hukum khalwat ada masuk juga ke kanun kita. Khalwat itu dicambuk kalau tidak salah 40 kali juga, nanti bisa dilihat lagi kanunnya, di download itu ada di. Kemudian ikhtilat itu sudah masuk. Tapi kalau mencuri belum masuk. Karena kan yang buat kanun ini kan yang teken, yang sepakat nanti kan dewan sama pemerintah. Mungkin mereka kalau mencuri nggak mau teken, ya. Kena juga nanti yang teken. Jadi itu belum masuk, banyak belum masuk. Padahal itu kalau seharusnya masuk, ada 3 tahun sekali masuk yang baru, masuk kanun baru. Banyak hukum-hukum hudud itu, banyak. Bukan hanya yang sudah ada di kanun itu, banyak yang lain seperti membunuh, seperti mencuri. Nah, ada hukum-hukum yang tidak ada hudud tapi dia harus dihukum, tapi tidak ada hudud. Hukumannya ta'zir. Ta'zir ini maksudnya bisa berubah-berubah. Tapi sebagian menganggap ta'zir ini lebih ringan dari hudud. Tidak, dia bisa jadi lebih ringan, bisa jadi lebih berat. Contoh korupsi misalnya. Korupsi kan tidak disebut secara khusus hukumannya dalam Al-Quran dan hadis. Maka karena dia tidak disebut hukumannya secara khusus, dia tidak hudud. Tidak, hukumannya tidak konkret. Tetapi hukumannya masuk kategori ta'zir, diserahkan kepada hakim. Bagaimana nanti hakim memutuskan? Terserah. Terserah maksudnya sesuai pertimbangan efek kerusakannya dengan dia korupsi, berapa banyak orang lapar, berapa banyak kerusakan negara, kerugian negara. Jadi bisa saja. Jadi ketika dikatakan ta'zir bukan berarti di bawah hudud, bukan berarti di bawah potong tangan. Jadi ketika dikatakan ta'zir, bisa saja justru di atas potong tangan. Bagaimana maksud di atas potong tangan? Bisa saja ta'zir itu hakim memutuskan koruptor itu misalnya dihukum gantung misalnya. Bisa. Berarti dia lebih parah daripada mencuri. Kalau mencuri cuman potong tangan. Kalau koruptor misalnya hukum gantung. Atau hukuman penjara seumur hidup misalnya. Bisa. Jadi ta'zir itu walaupun dia bisa berubah-berubah sesuai dengan kadar korupsinya. Misalnya yang korupsi 10 miliar ke atas, hukuman gantung.
10 miliar ke bawah mengikuti hukuman pencuri, potong tangan. Jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih. Kemudian contoh takzir. Dan takzir itu hukumannya bisa sesuai dengan kondisi diberikan ruang oleh syariat. Tapi tidak boleh hukuman yang sudah berbentuk hudud sudah ada dalam syariat diganti dengan takzir, nggak boleh. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di daerah Aceh. Kedapatan orang zina. Hukumannya apa? Beli kambing 2 ekor. Enggak boleh itu sebenarnya, karena hukuman zina sudah jelas. Kedapatan pelaku zina, disuruh denda beli kambing 2 ekor. Untuk siapa beli kambing itu? Untuk makan orang-orang yang menangkap dia karena capek, nggak tidur malam kemudian dinikahkan. Tidak ada hukuman itu dan tidak boleh pun itu. Kecuali jumpa koruptor, itu boleh, itu silahkan. Tapi harus ke mahkamah dulu. Misalnya koruptor, dia dihukum penjara seumur hidup, semua hartanya dibuat undang-undang dirampas dan lain sebagainya, itu silahkan. Harus bayar denda, beli makan kambing seluruh Indonesia misalnya karena dia sudah korupsi, biar hati orang Indonesia enak. Buat kenduri seluruh Indonesia, silahkan. Takzir itu boleh, tapi hukum-hukum yang sudah jelas tidak boleh. Ya. Sudah masuk Isya ya? Oh belum, tadi ada suara azan ya. Jadi itu beda dosa, beda hukuman hudud dengan hukuman takzir. Makanya nanti kita himbau juga ya, masyarakat, karena kan kita sekarang di Aceh punya hak istimewa untuk buat kanun dari level provinsi sampai level kampung. Kita boleh buat kanun sekarang. Itu hati-hati yang buat kanun, jangan begitu udah diizinkan undang-undang kita Aceh bisa buat kanun sampai level kampung, kita buat suka-suka kita. Ada aturannya, jangan sampai menyalahi hudud nanti. Jadi misalnya sudah ada hududnya, kalau khalwat begini, kalau jumpa orang main judi begini, kalau jumpa pemabuk begini hukumannya. Jadi jangan kita buat nanti kanun di kampung kita, kalau jumpa orang mabuk kita suruh bersihin kamar mandi menasah aja. Oh enggak bisa. Dia sudah ada hukuman sendiri. Jumpa pemabuk, apapun cerita harus cambuk 40 kali. Tidak boleh begitu jumpa pemabuk di kampung, di ujung kampung, alah kita damai-damai saja, kita kampung ini baik-baik, kita pun tidak berat-berat. Tidak boleh, itu kita ikut dosa besar juga itu. Kecuali tidak ada bukti, tapi selama sudah ada bukti itu harus ikut, karena itu sudah ada hududnya. Kalau untuk pemabuk, apalagi sudah ada kanunnya. Demikian juga yang lain itu, yang sudah ada kanun, apalagi yang sudah jelas dalam Al-Quran. Nah jadi waqala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, kullu ma aujaba alaihi al-had fid dunya fahuwa kabira. Jadi setiap dosa yang sudah ada had dalam syariat itu masuk semuanya dalam kategori dosa besar. Wa qila innaha mubhamah la ya'rifu adadaha kalailatil qadar wa sa'ah yaumal jum'ah. Ada pendapat lain mengatakan sesungguhnya dosa besar itu mubham, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Jadi la ya'rifu adadaha, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, sama seperti malam Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu kapan pastinya. Wa sa'ah yaumal jum'ah, dan sama seperti satu waktu yang dikabulkan doa pada hari Jumat, tidak ada yang tahu pasti kapan waktu tersebut dalam setiap hari Jumat. Dan masih ada yang dilanjutkan perbedaan pendapat ulama tentang jumlah dosa besar dan ciri khasnya ya. Baik, untuk malam ini kita pada sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.